Buat gue 2020 tuh makan siang. Karena di saat gue makan siang gue baru nyadar selama ini gue sepele sama makan siang gue. Jujur di sana titik itu yang bikin aku ragu skripsi ini bisa lanjut atau enggak. Tapi interesting fact-nya adalah kalau nggak pandemi mungkin kita nggak akan nikah secepat ini. Saya sebagai dokter, saya tidak bisa menyelamatkan nyawa ayah saya. Halo teman kolaborasi, selamat datang dalam podcast kami, Podcast Plus Jakarta. Bersama dengan saya, Dedi Wijaya, kita akan sama-sama bicara, bercerita, dan bertukar makna atas suatu cerita. Sebab kota ini percaya, semua orang punya suara tersendiri, dan di sini kita sama-sama berkumpul, saling mendengarkan dan memberi makna tentang kota dan kehidupan warganya. Tahun 2020 akan selalu dikenang sebagai tahun yang menarik. Bagi Jakarta, ini adalah tahun yang penuh dengan perubahan. Banyak tantangan yang dihadapi, pandemi, krisis ekonomi, digitalisasi, dan banyak hal lainnya. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, semua orang punya cerita di 2020. Halo semuanya, nama saya Edwin. Saya sekarang kesibukannya sedang terus mencari pekerjaan. Saya baru lulus dari universitas swasta dengan jurusan jurnalistik. Dan senang sih punya label sarjana COVID. Unik, walaupun di tengah COVID kayak gini masih bisa terus melanjutkan studi saya waktu itu. Selama 2020 punya banyak pengalaman yang menarik dan di saat itulah saya belajar juga untuk buka telinga, buka hati, buka mata, buka semua indera yang saya punya untuk lebih lihat sekeliling siapa yang membutuhkan saya. Di 2020 saya coba untuk masuk komunitas tuli, yaitu Fantasi Tuli, dan di sana saya jadi project coordinator. Halo, nama gue Baskara atau biasa dipanggil Basboy. Gue musisi, ngedesain sepatu, ngedesain baju, ngedesain grafis juga. Gue bisa dibilang seorang pedagang seni. 2020 buat gue tahun yang aneh, waktu yang aneh. Sulit tapi ada bahagianya juga. Tapi ya pasti 2020 buat gue ngajarin gue untuk lebih bersyukur dan terima keadaan. Hai, nama gue Gina. Halo, nama gue Zaki. Kesibukan gue saat ini, gue bekerja di sebuah perusahaan consulting. Kesibukan gue saat ini sebagai tenaga ahli di pemerintahan sembari menjalankan startup digital di bidang politik. Terus di tahun 2020 kemarin kita nikah. Halo semuanya, nama saya Leonita, saya adalah seorang dokter. Kesibukan saya baru selesai menjalankan pendidikan spesialis dan sedang menunggu wisuda. 2020 kemarin meninggalkan kenangan buruk buat hidup saya. Pandemi COVID merenggut nyawa ayah saya, merenggut nyawa ayah mertua saya, dan di samping itu saya juga masih harus menangani pasien COVID. Baik, terima kasih sudah hadir di perwakilan 5 orang warga Jakarta nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang 2020. Setiap orang punya cerita di 2020 gitu ya. Pengen nanya sih, kira-kira 2020 itu kan banyak ngomong tentang perubahan. Banyak hal baru yang orang-orang belum alami dulu 2019. Nih 2020 ya banyak lah ya cerita-cerita dari kita. Nah ini pengen tahu nih teman-teman kalau mau flashback ya. Perubahan apa sih yang dirasakan paling besar di 2020 dan mungkin jadi titik balik gitu. Mulai mungkin dari Edwin, gimana Win? 2020 sempat ada masa transisi sih. Di awal itu kayak memang pekerjaannya penuh banget. Lalu skripsinya juga jalan seperti biasa, bisa ketemu dengan dosen tatap muka gitu karena emang di dalam masa semester akhir juga. Dan tapi itu di saat transisi itu yang benar-benar semuanya masih nyoba-nyoba. Jujur di sana titik itu yang bikin aku ragu skripsi ini bisa lanjut atau enggak, kayak gitu. Semua orang mungkin yang lagi semester 8 saat itu mikir ada kepikiran saat itu kayak gitu juga. Karena sekarang dosen yang katanya orang-orang tuh harus disamperin tatap muka baru akan respon dan lain-lain, segala ketakutan mahasiswa semester akhir kayak gitulah yang bikin kita mikir kayaknya kita bisa lanjut 1 semester tambahan deh gitu.
Dan itu sih, itu cukup bikin ragu kalau sebagai mahasiswa. Kalau sebagai pekerja, so far sih di momen itu masih terbuka banget ya, karena bisnis, apalagi F&B, tempat aku kerja part-time, F&B masih jalan terus, karena mungkin mereka tahu kalau nanti makin parah, mereka nggak bisa gerak. Jadi masih terus di-push di saat itu, jadi kayak pekerjaan nggak ada gangguannya untuk transisi. Gitu. Itu waktu itu wisuda bulan berapa di 2020? 5 bulan setelah dinyatakan lulus secara yudisium ya, itu berarti di Desember untuk wisudanya. Desember. Desember 2020. Dan ini termasuk yang generasi wisuda online ini ya? Iya, wisuda online kesekian gitu kalau di kampusku sendiri. Gitu. Oh gitu? Jadi sebenarnya udah ada yang awal-awal, beberapa udah. Gimana sih perasaannya? Kan teman-teman yang mungkin dulu sudah lulus gitu ya, kan ngerasain tuh ya kalau misalnya wisuda tuh kebanggaan, orang tua dateng, pakai toga. Dan dulu mungkin waktu semester 1 masuk kan juga ngebayangin akan sampai ke titik itu kan? Iya. Gimana Win? Akhirnya online tuh. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya sedikit kecewa ya. Apalagi juga nggak bisa ketemu teman-teman kita, ketemu emang rekan kerja kita yang udah kita bareng-bareng sama-sama dari semester 1 sampai semester 8 gitu. Tapi yang perlu disyukuri, waktu itu masih bisa wisuda bareng orang tua, itu online. Jadi orang tua pun temenin di samping, duduk di samping, walaupun emang nggak muncul di layar. Pun kampus saya sendiri juga memberikan izin gitu bagi orang tua yang mau masuk ke kamera. Jadi nggak apa-apa temenin kita di samping. Jadi itu cukup unik, tapi ya bagus juga buat orang tua kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke tempat apa dan jadinya takut ntar sakit dan lain-lain. Pemikirannya kemana-mana. Pakai toga juga gitu ya? Pakai orang tuanya nggak, saya doang. Oh iya. Mindahin itunya gimana tuh kalau online tuh? Iya, nah kalau di kampus saya sendiri cukup unik. Di awal-awal masih teman-teman saya yang wisudanya batch 1, batch 2 itu masih pada semua pindahin sendiri kuncir toganya. Kuncir toga. Atau kalau memang ada orang tuanya, mereka minta tolong orang tuanya untuk pindahin kuncirnya. Nah, kebetulan pas udah di wisuda bulan Oktober, November, Desember, itu udah ada teknologi pakai UI ya, kalau nggak salah. Jadi kayak mereka pakai iPad gitu dari rektornya, pakai tab atau pad pokoknya, lalu nanti pakai pen tab gitu, kayak pen dipindahin kuncirnya secara online. Oh gitu. Semuanya depends on internet sih, benar-benar semuanya depends on teknologi. Oke, lalu ada foto bareng orang tua gitu nggak? Kan orang di rumah tuh suka majang foto pakai toga habis wisuda tuh gimana tuh? Itu masih ya? biasa, cuman pakai HP, mungkin nggak ke studio gitu. Oke. Biasa aja sih. Iya. Jadi punya pengalaman yang baru ya. Awalnya mungkin rasanya sayang gitu, tapi benar. Ya menarik juga untuk diceritain ya. Menarik juga. Iya, pengen ke pasangan baru nih, Saki sama Gina ya. Katanya kenal apa ya? Kirain urutan. Oh iya, nggak apa-apa, biar random. Ini kan zaman sekarang kan random. Gimana mungkin cerita dulu kali ya, kan kenal di mana sih gitu, dan kemudian bagaimana memutuskan, kan 2020 ini beberapa kan kayak udah ngerencanain menikah dari dulu kan, ya udah deh terpaksa nikah 2020. Nggak tahu nih kalau Zaki sama Gina gimana ceritanya sebagai pandemic bride ya bahasanya ya. Gimana nih? Ya, kita kenalnya sih di Abang None Jakarta tahun 2016, tapi cuma temenan waktu itu, belum sempat lebih dekat lagi. Tapi ketemu lagi ketika ada kerjaan bareng, dan akhirnya kita nggak memutuskan buat menikah di tahun lalu sebenarnya. Kita nggak tahu kapan mau nikah, bahkan mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, karena masing-masing masih punya pencapaiannya. Gina mau melanjutkan karirnya, masih melanjutkan studi dan sebagainya gitu ya. Tapi pandemi membuat semua yang sudah kita susun jadi, wah kayaknya kita mesti susun ulang nih supaya bisa bisa sesuai lah dengan tujuan kita gitu. Jadi bulan Juni-Juli ya kita memutuskan Juni buat udah kita nikah di tahun ini gitu. Nikahnya biasa aja, nggak usah undang-undang orang, toh juga nggak bisa kan pandemi gini. Itu udah pas PSBB awal ya? Iya, PSBB awal. Memutuskan untuk nikah. Tapi interesting fact-nya adalah kalau nggak pandemi mungkin kita nggak akan nikah secepat ini, karena gue tuh tipe yang kayak udah nikah nanti-nanti aja, terus kayak gue masih mau les ini les itu. Gue kalau misalnya nikah sekarang gue takut gue nggak bisa achieve apa yang gue mau achieve. Cuman semenjak pandemi, ini klise sih ya, tapi kayak gue sadar kalau gue tuh took people for granted gitu loh.
Terus gue jadi kayak, ya pandemi juga, gue mau les apaan sih pandemi? Terus gue juga jadi mikir kayak, ya kenapa harus diundur-undur gitu nikah. Akhirnya dari Juni kita memutuskan nikah, 3 bulan kemudian nikah. Iya, keren banget. Iya. Menarik ya, kan biasanya orang, apalagi Gina sama Zaki tentunya dengan jaringan Apnon, temen banyak gitu kan. Lalu kemudian pasti juga punya banyak bayangan tentang acara pernikahan kan. Ya kita tahu lah ya kalau sekarang tuh, gue pengen kalau nikah nanti yang nyanyi A, gue pengen nyanyi A gitu. Terus pengennya nanti dressnya ini gitu. Wedding is have a long list of ini ya, persiapan gitu. Gimana tuh trade off-nya, kan pasti ada perasaan nggak bisa begini, nggak bisa gitu, nggak tahu tuh. Iya, sih sebenarnya kami berdua punya cita-cita ya, pengen wedding, pengen nikah dengan budget kita sendiri gitu. Kita nggak mau ngerepotin keluarga dan ya semuanya dari kita untuk kita dan keluarga lah gitu intinya. Dan kita juga pengennya intimate wedding gitu. Tapi sepertinya kalau ngeliat di kebudayaan kita masing-masing, ya gue anak pertama, cucu pertama juga, kayak nggak mungkin kalau pandemi kayak nggak mungkin nih kita bisa nikah dengan sesederhana itu. Hikmahnya itu sih, kita bisa tetap mencapai cita-cita kita, nikah dengan budget kita sendiri, dengan dana yang kita siapkan sendiri. Ya alhamdulillah tetap, yang penting sahnya sih, nggak penting gimana, bukan nggak penting sih, di budaya kita penting, tapi yang penting sahnya dulu. Jadi uangnya, budget yang tadi mesti buat pesta itu, kita bisa simpan buat apa yang kita butuhkan di masa mendatang gitu loh. Terus kalau di gue juga kayak, gue tahu nih kita akan saving budget banyak kan nih karena ngundangnya dikit dan segala macam. Gue jadi kayak, ya udah berarti gue make upnya yang paling bagus, gue bajunya yang paling bagus. Pokoknya hari itu hari gue gitu. Jadi kita kayak shifting budgetnya ke yang lain. Kita honeymoon, terus gue jadi bisa budget make up dan baju lebih banyak. Terus bisa buat simpenan juga ke depannya. Bener. Berapa orang sih nikahannya waktu itu? 30. 30. Termasuk kita berdua dan WO dan si yang nikah kan KUA, saksi dan sebagainya 30. Pada saat itu emang ada ini soalnya Ada batasan. regulasi Peraturan, ya. tertulis kalau pernikahan tuh akad cuma boleh dihadiri 30. Resepsi bikin resepsi Tidak juga? ada resepsi, hanya akad Nggak nikah ada resepsi? Jadi gue akad pakai ini, Pakai suntiang. baju Oh, pakai suntiang ya? Pakai Oke, suntiang. jadi langsung sekaligus Iya. serve the propose ya? Biasanya kan kalau akad dan resepsi bajunya beda ya. Kita satu baju saja, pakai suntiang aja, paginya udah langsung akad, habis akad, foto-foto keluarga yang datang, foto-foto virtual dengan yang ada di Zoom dan di YouTube, pulang selesai. Makan juga kita pack. Oke. Dan setelah lewat beberapa waktu gimana? Tetap nggak ada perasaan, ya seandainya 2002 berapa gitu? Enggak ya, Ya, bersyukur ya. bersyukur sih. Iya, ya. Bersyukur banget. Ya mungkin emang, ini pertanyaan agak reflektif sih. Menurut kalian apakah memang kita berada di dalam keadaan pandemi ya, kita dengar banyak cerita-cerita yang mungkin nggak terlalu bagus gitu ya. Apakah mood di 2020 itu membuat Gina dan Zaki jadi punya perbedaan cara berpikir ya kali ya? Ada nggak sih? Jadi kan dalam merencanakan pernikahan itu kan sangat berkaitan dengan bagaimana kita melihat hubungan, bagaimana kita melihat keluarga gitu. Keadaan pandemi itu merubah cara berpikir itu nggak sih sampai membuat kalian mutusin nikah? Ya, kalau untuk mengubah cara pikir pastinya itu pasti. Tapi tidak hanya kita berdua aja, tapi juga keluarga juga kan kita mesti mengubah itu mindset mereka. Yang dibayangkan orang tua mungkin nih anaknya nikah, ngundang ini, ngundang itu, lalu acara begini begitu. Tapi kan pandemi membatasi itu semua gitu kan. Ya nggak bisa budaya yang ada sebelumnya kita bawa ke budaya ke saat pandemi saat ini. Itulah makna tadi apa sih perubahan itu perubahan budaya, kebiasaan yang sebelumnya begini menjadi begitu gitu. Itu sih yang mesti tidak hanya kita berdua saja, tapi kita juga menyampaikan itu kepada keluarga kita juga supaya mereka paham juga kondisinya kayak gini dan nggak memungkinkan buat menjalankan budaya yang kita jalankan sebelum-sebelumnya gitu. Wow, thank you. Pengen ke Dokter Leonita ya, panggil dokter nggak apa-apa ya. 2020 nih profesi dokter mungkin tidak pernah dalam sejarah ya begitu dihormati seperti 2020 gitu ya. Kita lihat orang bikin ya clap for medical workers gitu ya. Dulu di DKI kita pernah nyalain lampu-lampu dengan warna merah dan putih gitu untuk dokter. Dok, 2020 nih, kan udah jadi dokter lumayan lama ya tentunya ya. Apa yang membuat pengalaman menjadi dokter itu berbeda gitu sebagai profesi dokter dan mungkin juga
sebagai pribadi ya. Kalau saya sendiri 2020 rasanya sih sangat panjang ya. Dari Maret pandemi. Sebelumnya saya mengalami hal baik gitu. Menikah saya di bulan Maret, awal Maret. Tepat sebelum ini ya? Tepat sebelum pandemi. Iya. Tapi 2 minggu kemudian ayah saya meninggal karena COVID. Ayah saya juga seorang dokter. Dapat juga dari mungkin salah satu pasiennya gitu. Dan saya sebagai dokter seperti tersentil gitu. Ya lu dokter tapi lu bukan siapa-siapa gitu. Kenapa? Karena ya saya sebagai dokter saya tidak bisa menyelamatkan nyawa ayah saya. Itu benar-benar cukup menjadi sebuah pukulan gitu. Karena di saat itu benar-benar kita nggak tahu apa-apa loh soal COVID ini. Dan awal-awal pandemi itu sangat wow kan. Semua orang pada bertanya-tanya apa sih sebenarnya penyakit apa sih, kita harus ngapain gitu. Dan jujur saja ayah saya tuh saat itu memang jadinya kesannya kayak kurang maksimal karena keterbatasan pengetahuan kita. Nah setelah itu saya juga kena COVID, ibu saya juga kena COVID dan ibu saya bergejala. Di otak saya saat itu gimana caranya ibu saya itu tidak sampai jatuh ke keadaan ayah saya gitu. Jadi benar-benar waktu itu saya isolasi mandiri, setiap hari saya ngecekin ibu saya. Nah setelah isolasi mandiri dan akhirnya finally kita berdua negatif, itu saya harus masuk lagi. Masuk karena saat itu saya masih menjalani pendidikan spesialis di mana memang tingkat-tingkat atas yang udah mau lulus tuh diterjunkan ke pasien COVID. Jadi ya gimana rasanya membayangkan, oh ya orang tua saya waktu kemarin ada di posisi seperti itu loh. Pasiennya yang seperti itu loh. Bolak-balik masuk ICU gitu kan, kita langsung memposisikan kayak jangan-jangan dulu ayah saya kayak gitu kondisinya. Jujur aja saya nggak bisa lihat gitu waktu ayah saya meninggal. Nah di jalan penanganan pasien pandemi itu pun 6 bulan setelah ayah saya meninggal, mertua saya juga meninggal. Dan menurut saya ya benar-benar capek gitu, 1 tahun, hampir 1 tahun kita berjuang melawan penyakit yang kesannya tuh kayak nggak ada titik akhirnya. Kayak ini kapan sih selesainya? Semua orang pasti kan menanyakan hal kayak gitu. Dan rasanya sih kalau bisa dibilang ya capek banget gitu. Tapi kan biar gimana saya rasa sih nggak ada seorang dokter pun yang akhirnya menyerah. Karena biar gimana ya kita sebelumnya sudah disumpah dan itu memang pekerjaan kita gitu. Iya, kebayang sih dok, momen dimana ayah habis meninggal, lalu kemudian ibu sakit dan harus kembali ke medan perang yang sama yang menggugurkan ayah gitu kira-kira ya kiasannya. Itu bagaimana ya dok waktu itu? Apa yang mendorong sehingga dokter tuh bisa lebih ke termotivasi lagi kayak oke, ini saya harus bisa bangkit nih gitu. Ini sejujurnya saya nggak bisa ngebayangin sih. Mental mungkin ya. Karena kita semua tahu lah pendidikan dokter itu panjang dan kita kayak udah terbentuk sedemikian rupa punya mental ya lu lihat orang sakit lu nggak mungkin nggak melakukan apa-apa gitu, nggak mungkin kita diem aja. Ya sebenarnya kalau hati nurani ya kalau bisa sih di rumah aja ya, nggak usah lah lihat yang jelek-jelek. Karena jujur aja keadaan seperti biasa aja rumah sakit pasti nggak enak kan rasanya masuk ke rumah sakit lihat pasien sakit. Apalagi sekarang di mana rumah sakit penuh, lalu ICU benar-benar bertebaran pasien yang kita bisa bilang jelek keadaannya, kondisinya kritis gitu. Dan itu kayak menjalani mimpi buruk gitu, kayak nggak selesai-selesai lah ini. Jadi kalau bukan gara-gara mental yang udah terbentuk, pasti mungkin seorang dokter ya lebih memilih di rumah aja lah ya, ngapain gitu. Betul. Iya sih, kita juga bersyukur sekali ya dok ya untuk konsistensi, kesetiaan dari dokter Leonita dan juga teman-teman tenaga medis lainnya tentunya. Satu hal yang kita bisa belajar banyak nih. Makasih. Pengen ke Bas Boy nih. Halo. Gimana? Ini kan selain dokter ya, kita juga sering dengar nih cerita musisi, seniman itu adalah salah satu kelompok yang struggle di 2020. Benar. Bagaimana, Bas? Kalau dari gue pribadi sih yang pasti pertama
main income sebagai musisi kan sejauh ini di Indonesia masih belum kayak di luar negeri di mana makan royalti. Iya. Di sini tuh musisi tuh masih tetap ngandelin manggung, show di mana harus bikin keramaian dan berinteraksi langsung sama keramaian, dan itu adalah sebuah skenario yang nggak mungkin terjadi. Kalau gue pribadi tuh terakhir manggung bulan Februari dengan ekspektasi waktu kemarin tahun ini mulai jadwal panggungan tuh udah banyak bahkan sampai tengah tahun gitu. Ditambah kemarin baru ada rilisan lagu yang doing pretty well gitu di streaming service, kayak ekspektasinya tuh udah gede buat tahun ini. Kayak ini nih tahunnya gitu. Ternyata bulan Maret mulai dapet kabar official bahwasannya corona udah masuk di sini. Ya semuanya buyar, semua panggungan bubar dan lain-lain. Di satu sisi tuh awal-awal pasti ngerasa kayak kok gue kesiksa banget ya gitu. Tuh berjalan sebulan sampai April, Mei, sampai akhirnya jadi kebetulan waktu Maret atau April awal-awal tuh sempat pulang ke rumah buat ngecek orang tua karena kan orang tua masih di Medan. Di Medan ya. Dan gue kebetulan anak satu-satunya, jadi gak ada yang nolong. Dan waktu kemarin kan awal-awal rasa takut kita terhadap pandemi itu kan masih yang kayak oh kayaknya gue nggak bisa di sini nih, bokap nyokap ntar nggak ada yang bantuin sama sekali. Jadi gue balik, ternyata setelah 1 bulan 2 bulan di sana beres lebaran gue balik lagi karena ngeliat kayaknya kondisinya masih aman deh kalau untuk mereka handle sendiri dan gue juga bisa sendiri gitu. Karena gue juga harus masih cari peluang dan lain-lain di Jakarta. Gue balik lagi ke sini, itu job kan masih sepi gitu. Tapi di satu sisi walaupun tadi semuanya ngebetein banget, job nggak ada dan segala lain, ada satu titik terang di mana gue ngerasa kayak oh ini nih 2020. Buat gue 2020 tuh makan siang. Karena di saat gue makan siang gue baru nyadar selama ini gue sepele sama makan siang gue. Ternyata di saat gue makan siang tuh gue baru nyadar kayak gila nih dunia lagi berantakan banget. Gue masih makan men, pakai ikan, pakai ayam, pakai sambal enak, pakai AC. Ternyata hidup tuh nggak se-grand yang gue pikir. Gue nggak harus nyari ini itu. Sekedar untuk bisa gue nikmatin makan gue dengan damai dan tenang tuh kayak udah wow banget gitu. Ternyata 2020 ngebuka mata gue untuk ngelihat hal-hal yang sebelumnya gue luput ngelihatnya. Itu sih silver lining 2020 buat gue. Keren sih. Bas, kalau misalnya lu kan sebagai musisi pasti punya dong teman-teman musisi lainnya. Yes. Gua nggak tahu dalam grup WA kayak atau Japri atau ngobrol. Bisa ceritain nggak sih moodnya kayak mulai COVID tuh kayak apa sih keadaan di teman-teman musisi nih? Kalau di keadaan teman-teman musisi kan kita bisa bilang beragam ya. Karena jenjang karirnya juga kayak ada yang lagi di puncak gunung, ada yang lagi di bawah tanah, ada yang lagi kebakar mungkin kesambar petir, macem-macem lah gitu. Cuman kalau kita ngelihat yang misalnya lagi di atas gunung, di atas awan, kita bisa bilang sebenarnya corona ini nggak terlalu mengganggu mereka gitu. Karena kan panggungan jadi ganti ke panggungan online. Nah rata-rata panggungan online yang main juga sih mereka-mereka yang gede juga lagi kan. Iya benar. Kayak maksud gue mereka udah tajir to begin with. Yang sebenarnya butuh kayaknya banyak. Cuman ya gue nggak bisa nyalahin juga karena promotor pasti butuh income. Dia pasti butuh dia butuh talent yang dimainin itu bisa narik masa. Kalau sedangkan dia pakai talent misalnya talent baru yang gue bilang tadi butuh income banget atau segala macem, nggak narik masa, akhirnya promotor nggak ada income, si talent juga nggak ada income, jadi semuanya berabi. Jadi sebenarnya nggak bisa disalahin kan. Cuman the whole mood sih sebenarnya menurut gue down ya. Tapi kayak sejauh ini teman-teman musisi dan teman-teman seniman yang lain selalu mencoba ya udah mau gimana ini pilihan hidup kita, evolve or die. True, betul. Oke, menarik banget ya tadi cerita dari teman-teman semua. Angle-nya beda-beda, pengalamannya beragam, tapi tentunya perasaannya banyak dirasakan juga oleh teman-teman warga Jakarta. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ini bisa mulai dari siapa aja ya. Ini kan teman-teman adalah 5 orang perwakilan warga Jakarta ya kira-kira. Nah menurut teman-teman apa sih yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dialami ya? Mungkin menerima perubahan atau bahkan bisa rise to the top, jadi bisa berkarya lebih lagi gitu kira-kira. Silakan kalau ada yang pengen sharing atau pengen punya pendapat. Kompim Pak. Gue dulu deh biar jawabannya nggak direbut. Gimana Gin? Menurut gue perubahan tuh sama aja kayak banyak hal di dunia ini. Lo bisa menjadikan itu sesuatu yang baik atau lo bisa menjadikan itu sesuatu yang buruk. Tapi itu semua ada di lo. Kayak kita pakai pisau itu bisa berguna untuk kita atau itu bisa menyakiti kita. Jadi it's all di kamu gitu. Kamu mau itu
menjadi sesuatu yang benefits untuk kamu atau blessing untuk kamu, atau kamu mau membuat itu menjadi sesuatu yang jelek atau negatif. Itu sih, jadi lebih ke mindset kita, gimana kita bisa lebih positif ngelihat sesuatu, ngelihat perubahan itu nggak semuanya jelek. Ya, we have to adapt sekarang. Kita harus mau nggak mau evolving gitu. Itu sih menurut gue. Thank you. Tuhan dong. Bijak banget. Bijak banget pengantin Gue baru. juga mau dong, gue Iya. Gimana? Kalau buat gue menerima ya, lebih menerima perubahan, beradaptasi. Menurut gue lebih menyadari bahwasannya ya kalau gue sesimpel evolve or die gitu. Sejelek apapun berubahnya, sebagus apapun berubahnya, intinya manusia setiap hari harus berubah. Menurut gue ya gitu. Karena kalau kayak gue bilang, gue menerima dan segala macam, kebetulan mungkin dalam 2020 ini I still have it pretty good. Terlepas panggungan gue nggak ada, gue masih bisa makan kayak gue bilang tadi. Tapi gimana kalau yang bahkan makan aja susah? Gue nggak bisa dong kayak, lo kenapa nggak bersyukur sih gitu? Karena menurut gue masih still have it pretty good. Buat gue bisa bersyukur dengan mudah mungkin gitu. Kita kan nggak bisa menyamakan kondisi dan lain-lain saya dan mereka gitu. Cuman yang bisa gue kayak jadi garis bawahnya adalah ya lo harus sadar intinya kalau lo nggak berubah, lo ditinggal. Kalau lu sendiri gimana Bas dalam musik? Apakah ada perubahan dalam lu bikin musik? Gua nggak tahu apa lu bikin video klip sendiri, apa lu IG live atau bikin TikTok? Gua nggak tahu deh. Gimana Bas? Kalau gue sendiri tuh langkah konkret dalam berubah menghadapi situasi sekarang ini. Kalau yang dulu gue lebih ngarahin semuanya diarahin message-nya untuk nanti dipecahkan di live. Kalau sekarang ya gue harus bisa lebih banyak komunikasi dan nyampein energinya ngelewatin media yang gue punya. Contoh kayak Instagram sama Twitter. Kalau Instagram, let's say itu visual kan. Berarti sekarang gue harus bisa nerjemahin lagu gue. Misalnya lagu A, message-nya ada A, B, C, D, E. 5 message utamanya. Misalnya bersyukur atau apa. Let's say lah A, B, C, D, E gitu. A, B, C, D itu gue harus bisa transpose jadi aset visual di Instagram gitu. Jadi orang-orang walaupun nggak nonton gue secara langsung, dimana gue bisa ngejelasin secara gampang gitu, kalau langsung interaksi gitu kan. Ya seenggaknya mereka sekarang bisa dapat lah, mungkin nggak sedapat dulu waktu manggung, tapi seenggaknya bisa tetap kurang lebih dapat porsi yang sama lah terhadap message yang pengen gue ekspresiin gitu. Dan gue harus bikin konten yang lebih engaging, jadinya sekarang gue jadi merangkap konten. Belajar juga dong, belajar baru dong. Belajar, sebenarnya nggak belajar baru karena gue kuliahnya kan juga manajemen komunikasi, marketing juga. Jadi sebenarnya ilmu kuliah gue udah kepake dari awal gitu. Cuman kalau dulu porsinya kontennya nggak begitu banyak, sekarang bener diperes. Oke. Setuju sih sama tadi yang dibilang sama masnya, Mas Boy. Karena yang di awal sih tadi lu sempat sebut soal pengetahuan, apa yang kita tahu, apa yang bisa kita praktekkan, dan itu all about privilege menurut gue. Karena dari awal gue sempat dirumahkan di dalam pekerjaan gue, yang menurut gue oke, nggak masalah buat gue, karena gue juga sambil kuliah, sambil cari uang sampingan dulu. Ternyata turns out itu jadi uang utama gue. Gue hidup lewat situ, dan ternyata ada banyak yang hitungannya paruh waktu, tapi ternyata mereka pas di pekerjaan sekarang mereka jadiin itu pekerjaan utama. Dan gimana jadinya buat mereka yang misalkan udah nggak dapet uang saku dari orang tuanya, mereka udah nggak dapet apapun buat yang seumuran sama gue ya, terutama yang bisa relate, yang mungkin mahasiswa semester akhir dan mereka harus biayain kuliah mereka sendiri dan yang lain. Kita harus aware sih, lebih aware sama privilege apa yang kita punya dan jangan deny gitu. Di sini karena semua orang bisa lihat peluangnya makin sedikit, kita harus ambil. Jadi bukan berarti tentang lu punya privilege sekarang, lu jadinya kok di atas banget, gue di bawah banget. Menurut gue sekarang pemikiran harus diubah, itu adalah gimana caranya ada tangga yang bisa bawa gue ke sana juga. Karena gue cukup amazed sama banyak orang yang there are a lot of shiftings in 2020. Karena Desember pas gue lagi juga sibuk nyari kerja berdepatan dengan wisuda, gue lihat banyak banget yang emang edukasinya masih sampai sekolah dasar, masih sampai sekolah menengah pertama, dan mereka udah coba buat LinkedIn. Bahkan banyak orang yang mungkin pekerjaannya, contoh mereka di situ gue kutip langsung, mereka bilang saya hanya office boy, mereka ngomong gitu. Tapi menurut gue dengan dia buat LinkedIn, dengan dia buat CV online, They adapt, man. dan itu keren banget. Keren banget. Dan ya. itu
mereka mempergunakan privilege yang mereka tahu, pengetahuan mereka. Dan itu yang harus, ini bukan tentang positivity all the time gitu ya. Pasti ada orang jatuh bangunnya, tapi gimana caranya pakai peluang itu yang sedikit itu, tapi digunakan secara maksimal. Gitu sih. Bener banget sih, setuju banget sama yang teman-teman udah bilang tadi. Dan menurut aku yang harus disadari semua orang adalah perubahan itu merupakan bagian dari hidup. Istilahnya kayak kita napas aja itu merupakan perubahan fisiologis yang terjadi gitu. Dan kita merasa wow aja karena kita nggak pernah lihat perubahan kayak gitu. Padahal perubahan itu selalu terjadi dan manusia tuh diberkati oleh kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau menurut aku sih selain menerima, bersyukur, kita juga harus punya spirit untuk beradaptasi. Ketika kita jadi berkecil hati kayak, aduh nggak bisa nih gue menghadapi hal kayak gini. Nah itu yang bikin kita stuck di suatu titik. Ketika kita sadar, oh ya gue harus mencari suatu jalan. Jalan satu ditutup, gue harus cari jalan yang terbuka lainnya. Dan ketika seseorang udah punya kesadaran dan semangat buat mencari jalan itu, menurut gue ya perubahan seperti apapun pasti bisa lah dihadapi. Wow, iya. Setuju banget sih. Mungkin khusus ke Dokter Leonita, iya sih dok. Jadi kan ngelihat 2020 ya, banyak banget yang ngalamin perubahan, terutama orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Ada advice gak sih? Mungkin dokter juga punya pengalaman kali ya kan melihat pasien yang mungkin mengalami hal yang serupa gitu ya. Ada advice nggak ya? How to cope with this gitu dengan kepergian orang tercinta yang semakin sering kita lihat di sekeliling lingkaran kita nih. Suatu kehilangan tuh pasti akan melewati berbagai macam tahap ya. Semua orang pasti mengalami frustasinya, denialnya gitu, sampai pada akhirnya dia bisa menerima. Nah, kalau untuk saya pribadi sendiri ya, saya sih punya supporting system yang cukup baik. Dan ketika seseorang punya supporting system, dia nggak akan ya loss lah, nggak akan jatuh gitu aja gitu. Jadi menurut saya masa pandemi seperti ini akan lebih bagus di mana teman-teman semua memperkuat supporting systemnya. Perbanyak orang-orang yang cukup mendukung kalian nih secara spirit ya, biar kalian tuh bisa lebih positif lagi gitu. Dan kalau memang yang negatif-negatif dan kalian merasa tidak perlu dan tidak membangun di hidup kalian, ya buang aja gitu. Karena jujur aja ketika saya merasa jelek banget nih kondisinya, justru supporting system saya yang membangun saya gitu. Iya. Keren banget ya tadi. Jadi yang tadi Dokter Leonita bilang ya, supporting system penting sekali. Karena walaupun kita setahun hidup dengan social distancing, tapi ya teman-teman tetap di situ bisa kontakan. Kalau yang Zaki gimana? Sama Gina kan punya circle nih, either Upnon atau mungkin yang lain gitu. Bagaimana sih pengalaman kemarin dengan teman-teman yang deket yang bisa jadi saling dukung gitu? Oke, setahun ke belakang itu mengajarkan kita semua ya untuk ada dua pilihan. Lu beradaptasi, lu berubah, atau lu mati. Yang kayak bilang yang di Busboy tadi sampaikan gitu ya. Kita ngelihat dari semuanya, berbudaya, bersosialisasi, berteman. Kalau kita nggak berubah, ya lu akan menghadapi itu yang namanya corona gitu loh. Yang gue lihat adalah sebagian besar dari kita yang abai terhadap itu berlindung di balik kata-kata selama masih menerapkan protokol kesehatan. Iya nggak sih? Iya. Nah, menurut gue tuh kayak suatu hal yang apa ya, kumpul-kumpul rame-rame, ngadain pesta, ngadain duduk di kafe dengan nggak ada distancing dan sebagainya. Dan berlindung di balik kata-kata yang tadi itu sebuah hal yang menurut gue adalah mereka nggak mau berubah gitu dalam bersosialisasi, dalam berteman, dalam ya mereka buat kebiasaan mereka sebelumnya yang selama pandemi belum ada gitu loh. Dan menurut gue itu supporting system yang tidak mendukung dan tidak baik di tengah pandemi kayak gini gitu loh. Gue nangkapnya kayak gitu sih. Lagian sekarang masih banyak cara kok untuk connecting with people tanpa harus ketemu tatap muka gitu. Kayak teleponan bisa, vidcon bisa, apa juga bisa kan. Walaupun ada beberapa yang mungkin nggak bisa terhindar ya. Kayak emang mereka harus ada di depan seperti itu. Atau kayak PDKT sama cewek agak awkward kan kalau nggak ketemu langsung gitu. Tapi sekarang rame itu aplikasi dating. Oh iya benar, ada aplikasi dating. Mungkin bisa cerita sedikit.
Tapi tadi menanggapi sih untuk chance dan bagaimana menggunakan chance itu, kita bisa lihat lah contohnya banyak banget kita yang dibilangnya kriminal semenjak pandemi mulai itu tinggi banget, penipuan sana sini. Tapi kita juga bisa lihat in the other hand, kitabisa.com rame banget gitu. Platform-platform sumbangan atau apapun itu rame banget karena orang-orang udah lebih peka itu sih. Makanya kalau buat gue juga sendiri buka semua indera yang kita punya sih gitu. Apa yang bisa kita kasih gitu. Walaupun kita mungkin kasihnya bukan materi gitu. Walaupun mungkin bukan waktu, bukan tenaga, mungkin kita bisa kasih waktu atau apapun yang bisa kita kasih. Gitu sih. Thank you. Siap. Nah kita untuk teman-teman warga Jakarta nih ya, dari teman-teman berlima nih, 2021 itu kita sudah lihat 3 minggu ini ya, hal-hal di 2020 nggak hilang gitu, tantangan tetap ada. Apa sih kira-kira secara singkat ya, sebagai closing statement juga, usulan untuk warga Jakarta sekalian untuk mengantisipasi hal-hal yang pasti tetap menantang atau mungkin nggak menyenangkan di tahun ini. Silakan dari siapa dulu? Pada ngeliatin gue. Urut aja kalau nggak urut. Dari Win gimana Win? Kita ngeliatin Edwin semua yuk. Oke, kalau buat dari teman-teman sendiri, teman-teman semua yang fresh graduate, apalagi jangan nyerah sih. Mungkin di sini saya sendiri masih baru sebulan sampai 2 bulan efektif mencari pekerjaan terus-menerus dan sampai hari ini pun belum dipanggil interview dan lain-lain. Tapi itu bukan suatu hal yang harus jadi turn back-nya kalian yang bikin kalian cuman tiduran dan nggak ngapa-ngapain gitu. Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang diawali semuanya dengan niat cuman pengen buat sesuatu gitu. Contoh buat kue tiba-tiba bisa jualan. Buat ini tiba-tiba bisa jualan. Jadi jangan cuman terpaku pada satu jalan. Dan buat teman-teman semua yang udah nyari kerjaan sampai setahun lebih, sampai 8 bulan, banyak banget cerita-cerita dan di situ itu yang menguatkan saya sendiri. Jadi please kalau emang teman-teman masih terus berusaha sampai sekarang, apapun itu, nggak cuma dari kerjaan, tapi berusaha untuk sembuh dari sebuah penyakit, berusaha untuk keluar dari utang, berusaha keluar dari toxic apapun yang bikin teman-teman turun, jangan lupa untuk share stories kalau teman-teman berhasil atau bahkan dalam prosesnya, karena itu menguatkan satu sama lain. Thank you. Tepuk tangan lah. Iya. Bro gimana? Kalau gue untuk 2021 buat semua orang dan gue sendiri, coba untuk berhenti ekspektasi terhadap hal yang gak bisa lo kontrol. Berarti semuanya kecuali diri lo, karena yang bisa lo kontrol cuma diri lo sendiri. Buat gue sih, gue nggak tahu 2021, 2022, gue nggak pernah pakai label waktu. Karena buat gue waktu itu cuma label doang. Pokoknya yang gue tahu adalah gue bikin yang gue bisa, gue usahain yang gue bisa. Entah apa jadinya, entah jadilah. Udah, jadi gue nggak, jadi kayak, karena kalau dipikir kayak, tapi gue udah usaha kerja keras gini, tapi kenapa jadi gini, kenapa tiba-tiba corona, kenapa gini, kenapa. Terlalu banyak pertanyaan kayak gitu tuh yang ada ngebikin lu jadi bitter gitu. Dan di saat lu bitter, lu jadinya ke orang-orang cenderung jadi nggak enak biasanya ke orang-orang tuh kalau orang jadi bitter. Jadi menurut gue, ya udah jangan ekspektasi sama apapun selain sama diri lu sendiri. Thank you. Yuk. Thank you. Gimana Gin dan Zap? Mengquotes dari film kali ya. Satu kalimat doang, keep moving forward. Udah itu aja sih. Oke. Kalau gue sih lebih ke spesifik buat teman-teman yang mau menikah di tahun ini ya. Karena kita konteksnya menikah di tahun lalu. Banyak mungkin teman-teman yang mau menikah di tahun lalu, tapi karena ada COVID, udah lah tahun depan, 2021. Banyak mungkin teman-teman yang kayak gitu. Nah, tapi tetap aja nih COVID masih ada teman-teman. Masih ada di depan kita. Jangan sampai ego kalian, ego keluarga kalian, membuat itu jadi backfire ke kalian sendiri. Kalian gak mau kan ngeliat orang tua kalian kena penyakit, kena COVID, kena sebagainya. Kalian gak mau teman-teman yang datang atau siapapun yang datang ke acara kalian terkena penyakit itu juga gitu. Dan ingat, kalau itu terjadi di tempat kalian, mungkin itu akan jadi dosa buat kalian juga yang mengadakannya gitu. Jadi pikir panjang ke sana, jangan cuma hanya sebatas ego, gengsi satu hari atau satu malam belaka, jadi penyesalan yang gak ada habisnya nanti. Kalau pesan gue itu sih. Thank you. Kalau dari gue sih,
kalian boleh di tahun ini agak egois, pikirkan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya penyelesaian pandemi, penyelesaian dari semua permasalahan yang ada di kalian saat ini, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kalian. Jadi egoislah sedikit, pikirkan diri kalian, pikirkan keluarga kalian. Jadi kalian kan pasti semua orang diberikan kemampuan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Ya pilah-pilahlah masing-masing. Karena sebagaimanapun orang-orang lain mengedukasi kalian untuk harus begini, tapi kan keputusan semua balik lagi ke tangan kalian. Ya yang penting stay healthy, jangan mati lah. Thank you dok. Thank you dok. Ini kita from the bottom of my heart, terima kasih untuk Dr. Leonita dan juga rekan-rekan tenaga kesehatan lainnya gitu yang sudah bantuin jaga kita semua gitu. Thank you. Tahun 2020 maupun 2021 memang punya tantangan tersendiri. Banyak hal yang di luar dugaan terjadi dan alhasil kita pun dipaksa untuk beradaptasi. Tapi di balik semua hal negatif, ada pula yang melihatnya dengan positif. Kita juga bisa melakukan hal itu seperti teman-teman kita warga Jakarta yang ikut membagikan cerita dan sudut pandangnya di podcast sederhana ini. Melihat semua tragedi, menarik makna tersembunyi, dan mengubahnya jadi potensi yang menguatkan diri. Sebab waktu terus berjalan dan kita perlu belajar dan bertahan. Semoga Jakarta kita dapat tetap kuat di masa-masa menantang ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin.